Oke, guys, kita masuk ke kawasan Bening Saguling Foundation ya. Di sini ada Mitra Enviro, klinik kesehatan berbayar sampah. Nanti kita lihat unsur-unsur visualnya banyak di sini, dari mulai teks, ya, teks, kemudian logo-logo, kemudian ada denah. Jadi secara arsitektural sudah dimulai dari depan sini. Ini ada semacam puskesmas gitu ya. Bangunannya dari batu bata. Kemudian ada beberapa saung-saung di sini. Ini alami asri. Anak-anak bisa bermain di saung yang konstruksinya dari bambu. Juna raonan itu sekolah atos. Ini ada ikan-ikan, lauk-lauk. Ini data-data tentang Citarum ada di sini dalam bentuk tata visual, diagram, foto-foto, dan ya, banyak sekali. Di sini pesannya banyak, selain peta pertumbuhan, kemudian cabang-cabang yang ada di sini. Tempat sampah, ini bisa santai di sini nih. Di sini juga ada kafe, bentuknya unik. Ada yang jaga si Neng, Neng. Itu siapa, Nadia apa? Oh, Nadia. Oh, ininya juga bagus nih. Ini antik-antik. Keranjang-keranjang. Nah, kalau ini dari eceng nih. Ini dari eceng ininya. Sementara saungnya dibuat dari bambu. Tembok bambu. Kemudian seperti ini nih. Cocok kalau teman-teman atau saudara-saudara mau bikin kafe ini yang sederhana, warungnya seperti ini juga bisa tuh desainnya. Ini atap. Oh. Nah, ini unik pintunya nih. Video yang baru dah. Nah, bisa. Ini untuk wudhu, bisa untuk cuci-cuci ya. Untuk pengunjung. Nah, selain ada tempat hunian, ini saung kayu campuran. Ini sudah lama bangunannya.
Ini ada tangga. Lagi belajar. Halo. Lagi apa ini? Nah, ini semacam villa atau tempat keluarga bisa di sini untuk tidur, untuk diskusi dan sebagainya. Di bawahnya ada kolam. Dia lagi menggambar. Gambar apa ya? Gambar siu. Gambar orang. Gambar orang. Wah, ternyata ini dia senang gambar. Sejak kapan senang gambar? Sejak kecil. Sejak kecil? Waduh, siapa yang ini ngelatih? Ada ngelatih yang latihan? Enggak. Sendiri aja? Suka lihat di HP. Suka lihat Suka lihat di mana? di HP. Pakai kanvas juga suka. Suka melukis. Ada gambar-gambarnya di sini? Ada di rumah. Di rumah. Yang seneng gambar apa? Kalau melukis, kalau melukis pemandangan. Pemandangan. Kalau yang orang mah belum belajar. Cukup ya. Kalau melukis suka yang warna atau yang hitam putih? Warna, kalau melukis, kalau gambar biasanya hitam putih. Kalau gambar orang kayak gini. Suka ada yang ini ngajar les di sini untuk lukisan? Gambar? Kalau gambar pernah diajarin sama Arapi. Arapi dari mana? Dari yang suka ke dari sini. Relawan. Bukan sih. Guru. Tim bening Saguling. Oh, tim bening juga. Selamat ya, semoga nanti kita lihat lukisannya sampai selesai. Namanya siapa? Nadia. Nadia apa? Nadia Kawia. Nadia? Nadia Kawia. Kawi? Kawia. 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 Baik, Inai mau digambar. Inai mau digambar. Udah nih. Tuh, lihat tuh. Itu gambar dari Teteh. Sekarang bikin Teteh. Sekarang bikin Teteh haus. Hai. Teteh Inai mau dilukis lagi nggak? Nih. Enggak. Tuh, lihat tuh gambarnya tuh. Tik. Kalau bantuin 14.000 mah tuh mau semacam jajan ayeuna. Ya. Ayo gambar lagi, ayo. Nah, ayo gambar lagi, Nay. Oh, udah hampir selesai nih gambarnya nih. Gambarnya di dalam. Wah. Yang simpel aja, weh. Nah, itu mau dilukis lagi. Nah, Labu. Awal yang buka labu. Nah, kita lanjutkan. Ini bentuk-bentuk
ininya, desain rumahnya. Ini untuk penginapan rumah. Nah, ini adalah perpustakaan, taman bacaan. Desainnya juga sama, ini dari bambu. Ini ada pelang lagi, Bening Saguling Foundation. Ini ada beberapa taman bambu. Ya, selamat siang teman-teman. Kali ini kita berbicara dengan Bapak Wandi ini. Lebih jelasnya namanya Pak Wandi Harisman. Pak Wandi Harisman. Sudah lama ya Pak di sini ya Pak ya? Udah lama, udah hampir 15 tahunan. Wah, sudah senior. Nah, saya lihat bangunan-bangunan di sini kan menggunakan bambu dan beberapa unsur lain yang sesuai dengan lingkungan, atau bagaimana konsep bangunan yang ada di sini? Ya, jadi konsep bangunan di kita di sini itu memang dengan menggunakan konsep bambu, saung-saung terbuka, supaya menyatu dengan alam. Supaya menyatu dengan alam, tidak ada sekat antara kita dengan alam secara fisik. Jadi itu mungkin konsep yang kita gunakan. Selain itu kita juga menggunakan material lain ya yang ada di Citarum berupa eceng gondok yang dijadikan tambang, tali atau atap atau beberapa pernik lain, perhiasan lain yang digunakan sebagai pemanis di beberapa saung. Memang dirancang dari awalnya seperti ini gitu. Ya, memang kita rancang dari awal. Tidak menggunakan tembok banyak gitu. Betul Pak. Jadi kita memang ingin konsepnya menjadi ruang terbuka, ruang publik, sehingga ya karena kita lokasi ini, yayasan ini memang mempunyai konsep pelestarian alam. Jadi semua hal termasuk dari segi bangunan pun kita ingin mempunyai konsep alam. Ada arsitektur khusus yang di ini? Oh, nggak ada. Ini ya ini ngomong dari pembina aja sih, Kang Indra, yang konsep ini struktur apa gitu? Struktur apapun, Kang Indra. Jadi kita tidak menggunakan tenaga yang profesional gitu Pak ya. Kita otodidak aja. Cuma kalau untuk peletakan lokasi-lokasi biasanya suka dirembukan gitu. Tapi kalau untuk model saung atau bangunan itu biasanya Kang Indra yang ini. Kalau itunya bahan-bahannya itu dari mana Kang? Dari sini juga atau pesan khusus? Ya, kalau bambu sebagian besar dari hutan komunitas kita. Karena kita di Bantaran Saguling ada hutan komunitas yang ditanami, beberapa bagian ditanami pohon bambu. Sehingga kita bisa memanfaatkan untuk lokasi di sini, dan sebagian lain kita beli memang ke para pemilik bambu itu biasanya dari Cipongkor, dari wilayah selatan lah, Bandung Barat Selatan. Kalau saya lihat ini ada pilah-pilah, ada untuk ruangan apa saja nih Kang? Ya, jadi kita di sini mempunyai beberapa saung bambu yang biasanya, makanya di sini lebih dikenal dengan saung eceng. Selain selain Yayasan Bening Saguling, masyarakat luas mengenal juga saung eceng. Karena memang awal mula di sini kita ada saung yang beratapkan eceng gondok ya. Eceng gondok kering, kemudian beberapa tempat juga, beberapa saung juga. Jadi di sana ada saung beberapa sih macam-macam ya. Ada saung eceng, ada saung bambu, ada saung angklung, macam-macam kita namakan sesuai dengan fungsinya.
peruntukannya, kemudian memang ada bahan-bahan yang kita pasang di situ juga. Jadi macam-macam, termasuk ada perpustakaan, masyarakat juga menggunakan konsep bambu, bahkan ke toilet pun kita sama menggunakan konsep bambu. Hampir semua ini ya ada Ada sentuhan, unsur, ya ada jadi sentuhan unsur bambunya. dan dominan kan, Ya. gitu ya. Tapi pekerjanya ini berapa? Dari sini juga atau dari yang sudah Ada apa sudah namanya? ahli lah? Yang ahlinya satu ya, yang ahlinya satu memang bukan orang sini, tapi biasa dibantu juga oleh orang sini. Jadi kita biasanya menggunakan ahli untuk bangunan-bangunan. Kalau ingin membangun saung-saung bambu, itu biasanya kita mengundang beliau. Sudah punya nama lah atau sudah berpengalaman? Oh ya, ya, dia gitu ya. sudah sangat berpengalaman. Istilahnya kita tinggal minta seperti apa digambarkan, nah, dia nanti yang mengeksekusinya. Yang penting kalau dia mah ada gambarnya, pengen seperti apa. Nah, kemudian kalau ada tamu ini misalnya bayarnya berapa atau bagaimana, tergantung paket mungkin ya atau gimana? Ya, tergantung paket. Tergantung paket. Kemudian apa namanya? Ya biasanya di sini suka dipakai juga oleh Mahasiswa ya. Mahasiswa Atau dominan justru. Mahasiswa, ya dominan mahasiswa yang melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ya, KKN ataupun penelitian, magang dan sebagainya. Jadi biasanya menggunakan saung-saung ini mereka. Untuk workshop juga bisa ya. Untuk workshop juga bisa, untuk kegiatan-kegiatan semi terbuka juga bisa. Tapi pernah ada nikahan di sini? Oh sering, Oh, sering. sering nikahan di sini. Masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Sebagai bentuk CSR-nya juga gitu atau bagaimana? Ya biasanya kita profesional saja sih. Kalaupun ada, kalau tetangga biasanya nggak terlalu ini. Ya kalau dengan tetangga mah kan kita ini ya sama-sama saudara. Iya betul. Nah rencananya yang di tengahnya kayak naon? Kalau di tengah ini kita rencananya mau jadi ruang terbuka aja untuk kegiatan-kegiatan yang outdoor. Untuk penginapan yang digunakan itu biasanya 4 saung. Di sini juga kan ada pengolahan limbah yang di bawah itu pakai bambu juga atau? Oh ya, yang di pinggir Sungai Citarum itu ada 3 saung, dengan konsep bambu. Sama fungsinya ya, pemanfaatannya sama juga. Kemudian ada beberapa ruang juga untuk proses pemilahan sampah, kemudian tempat edukasi juga terkait pelestarian Sungai Citarum. Ya kecuali mungkin bangunan-bangunan untuk sampah atau itu mah pakai tembok gitu kan? Ya. Tidak pakai tembok, cuma mungkin bahannya kita menggunakan semacam bajaringan gitu Pak. Oh bajaringan. Bajaringan atau kayu gitu untuk ketahanan saja sih mungkin. Kalau untuk tempat-tempat sampah dan sebagainya. Nah kalau untuk kerjasama dengan pihak mana saja nih? Yayasan kita bekerjasama dengan berbagai pihak. Kalau daerah, mungkinnya pemerintah daerah, kita sering bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dengan kementerian juga, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Bandung Barat, kemudian dengan kalau yang mitra kita itu dengan Indonesia Power UP Saguling, itu menjadi kita bagian daripada mitra binaan mereka dari PT PLN. Kemudian dengan beberapa NGO, termasuk salah satunya NGO dari Finlandia dengan Reverse Cycle, kita sudah beberapa tahun bekerja sama. Termasuk mungkin juga dengan berbagai komunitas lingkungan hidup yang ada di Jawa Barat. Secara sosial, kemudian secara visual juga kan disesuaikan dengan tema lingkungan kan di sini. Iya betul. Kalau misalnya pernah nggak ada misalnya seorang arsitektur atau dari perhotelan atau apapun melihat ini kemudian memberikan semacam apresiasi atau bagaimana gitu? Oh ya, kalau dari pihak arsitektur, seingat saya belum pernah ada yang di sini ya. Kalau yang dari arsitektur
ya dari entah itu mahasiswa arsitek atau mahasiswa arsitektur atau itu ya seingat saya belum ada belum ada yang memberikan masukan. Kan ini Banyak kan bisa dijadikan bahan iya bisa dijadikan bahan skripsi diskusi atau juga. tesis Ya, apa gitu kan. kebanyakan di sini bukan yang mahasiswa yang melakukan penelitian di sini itu lebih ke lingkungannya bukan ke bangunannya ya, ke arsitektur bangunannya, tapi lebih kepada lingkungan. Atau mungkin suatu waktu mungkin dikomunikasikan dengan mereka. Iya, kalau ada kesempatan kita bisa lah mungkin kerjasama dengan orang-orang arsitektur melihat apa gitu. Ya bisa dijadikan percontohan juga kan beberapa bangunan ini saya lihat. Iya betul. Termasuk untuk penginapan-penginapan di tempat-tempat wisata lain kan. Gitu. Iya. Iyalah begitu. Wandi hatur nuhun, terima kasih. Oke, kita coba masuk ke ruangan ini. Biasa dipakai untuk ruang tamu. Bisa juga dipakai musola. Ya, seperti ini tampilannya. Ini ada tangga unik. Bambu dengan eceng. Nah, ini bambu dengan eceng. Nah, bisa. Ini ada ruang kamar, ruang rehat, sama ini untuk kamar mandi ya di sini.